Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 11. Harapan terbesar Jiang Lan adalah menemukan kesempatan untuk mengusir Han Xian dari keluarga Su. Sekarang dia melihat Su Yingxia membantu Han Xian berbicara, dan juga menerima masalah menikahi Han Xian, dia tidak marah. Su Yingxia, aku memperingatkanmu, jangan memiliki perasaan yang nyata untuknya. Jika kamu mengikuti orang yang tidak berguna seperti itu, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Aku akan menjadi pelajaranmu, kata Jiang Lan dengan marah. Selama 3 tahun Su Yingxia bersama Han Xian, perasaannya telah berubah secara halus. Bahkan jika tidak ada real estate Shui, dia tidak akan menceraikan Han Xian. Terlebih lagi, Han Xian yang dapat memfasilitasi kerja sama ini. Membantu. Alasan mengapa sikap Jiang Lan terhadap Han Xian sangat buruk adalah sepenuhnya karena dia berpikir bahwa Han Xian tidak menjanjikan. Selama dia memberitahunya tentang real estate Shui, saya yakin dia pasti akan dapat mengubah pikirannya terhadap Han Xian. Tetapi, Su Yingxia menghela nafas, mengapa kamu tidak membiarkan saya memberitahu mereka tentang hal itu? Ibu tidak kehilangan kesabaran denganmu, dia hanya tidak ingin kamu mengikuti jejakku. Jiang Lan memperhatikan bahwa sikapnya agak terlalu agresif, dan sedikit melunakkan nada suaranya. Bu, beri dia 1 tahun, dan dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Su Yingxia tahu bahwa Han Xian berubah untuknya. Meskipun dia tidak tahu perubahan spesifik, dia percaya bahwa Han Xian pada akhirnya akan berubah untuknya. Suatu hari dia bisa mengesankan orang-orang yang memandang rendah dirinya. Jiang Lan mendengus dingin dan berkata, kamu adalah bajingan yang tidak berguna seperti ayahmu, jadi bagaimana jika kamu memberinya 10 tahun, lihat ayahmu, apakah dia menjanjikan sekarang? Bu, selama bertahun-tahun, ayah tidak terlalu menjanjikan, tetapi bukankah dia baik padamu? Dia tidak pernah pergi ke nyonya rumah. Lihatlah paman-paman itu, yang tidak memiliki wanita di luar. Kebahagiaan tidak diukur dengan uang. Ya, kata Su Yingxia. Meskipun Jiang Lan marah, dia juga tahu bahwa Su Yingxia mengatakan yang sebenarnya. Su Guoyao memang miskin dan tidak menjanjikan, tetapi dia tidak pernah mengacaukan hal-hal di luar. Dibandingkan dengan banyak pria, dia sangat baik. Oke. Aku akan memberinya 1 tahun untuk melihat seberapa menjanjikannya dia, tapi aku memperingatkanmu, kamu tidak bisa membiarkan dia menyentuhmu, kata Jiang Lan. Su Yingxia mengangguk, meskipun dia menghadapi perasaannya terhadap Han Xian dengan jujur, dia belum siap dalam hal itu. Ketika Jiang Lan berjalan dari kamar Su Yingxia ke ruang tamu, dia hanya melihat Su Guoyao dan Han Xian. Bagaimana dengan Su Haichao dan putranya? Tidakkah kamu bertanya kepada kami, mengapa kamu pergi? Jiang Lan bertanya. Su Guoyao melirik Han Xian dengan sedikit ketakutan di matanya. Di pintu barusan, Han Xian membuat Su Haichao keluar dengan sikap yang kuat. Su Guoyao belum pernah melihat punggung lurus Han Xian, jadi dia tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Han Xian. Menantu yang sudah menikah ini tidak berguna selama 3 tahun, mengapa tiba-tiba berubah hari ini, dan bahkan Su Haichao berani bertarung. Aku membiarkan mereka pergi. Karena nenek mengganti orang yang bertanggung jawab, dia harus menyelesaikannya sendiri, kata Han Xian ringan. Kalimat ini seperti sambaran petir, yang membuat Su Guoyao dan Jiang Lan kehilangan akal. Meminta wanita tua itu untuk maju sendiri adalah seperti katak yang menguap. Han Xian, apakah kamu gila? Su Guoyao tiba-tiba berdiri. Jiang Lan juga tampak ketakutan dan berkata, Han Xian, apakah keluarga ini setuju dengan kata-katamu? Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari melakukan ini? Wanita tua itu seperti janda permaisuri Cixi, meskipun Jiang Lan adalah tikus, di depan wanita tua itu, dia bahkan tidak berani bernapas. Dia akan datang. Han Xian berjalan menuju dapur dengan ketenangan yang luar biasa. Jiang Lan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui orang yang tidak berguna ini, apakah dia minum obat yang salah hari ini, atau dia tiba-tiba menjadi gugup? Apa yang terjadi di sini, apakah kamu salah minum obat? Jiang Lan berkata dengan suara rendah.
Su Guoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi dia berbeda hari ini. Jiang Lan bingung, memikirkan apa yang dikatakan Su Yingxia sebelumnya, mungkinkah dia benar-benar memiliki keterampilan nyata? Kamu bilang, akankah ibu datang? Jiang Lan bertanya. Su Guoyao tersenyum tak berdaya, dan berkata, bagaimana ibu bisa datang ke tempat seperti itu? Selain tinggal di vilanya sendiri, ketika lelaki tua itu pernah ke tempat lain, siapa yang ingin mengundangnya ke rumah, kecuali dia tinggal di villa. Daerah Yundingshan. Jiang Lan mengangguk. Wanita tua itu selalu menginginkan keluarga Su memiliki tempat di area villa Gunung Genting. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengunjungi kerabat atau anak-anak di bawah lututnya. Hari berikutnya, Su Yingxia memiliki kebiasaan berlari di pagi hari dan bangun pukul 6 setiap hari. Setelah berganti pakaian, Su Yingxia berjalan ke lantai Hanxian dan berkata, tidur palsu. Hanxian duduk dengan malu-malu, tetapi dia tidak berharap tahu tentang melihat Su Yingxia pulang kerja setiap hari, dan dia bahkan tahu tentang lari pagi. Keduanya pergi bersama, selama 3 tahun terakhir, Su Yingxia telah menjalankan rute yang sama setiap pagi, dan dia pasti akan melewati area Villa Yundingshan. Setelah tiba di jalan di area Villa Gunung Yuding, Hanxian bertanya kepada Su Yingxia, kamu melihat ke sini setiap hari, mengapa? Jika saya bisa berlari di pagi hari di jalan gunung ini, udaranya pasti akan lebih baik, kata Su Yingxia dengan ekspresi kerinduan. Di gerbang di kaki gunung, tidak ada yang bisa masuk dengan santai kecuali penduduk area villa. Su Yingxia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia sentuh. Dan tempatnya, jadi setiap hari melihatnya juga puas. Nenek saya selalu ingin tinggal di sini, karena hanya tinggal di sini dapat dianggap sebagai langkah nyata ke kelas atas. Kerjasama dengan Woshui Real Estate ini kemungkinan akan membawa kesempatan seperti itu bagi keluarga Su, jadi dia akan mengambil sikap. Sangat sulit, biarkan Su Haichao datang kepadaku. Hanxian melihat villa di lereng gunung dan berkata, saya mendengar bahwa villa di lereng gunung akan dilelang. Pemilik mantan pergi ke luar negeri bertahun-tahun yang lalu, jadi dia mungkin tidak berencana untuk kembali ke Cina. Bagaimana menurutmu? Su Yingxia memandang Hanxian tanpa daya dan berkata, villa di lereng gunung adalah yang paling mahal di seluruh area Villa Yundingshan, dan itu dapat mencerminkan statusnya dengan baik. Lelang ini pasti akan menghasilkan banyak uang. Saya mendengar bahwa perkiraan harga transaksi adalah 60 juta, apakah Anda tahu berapa harganya? 60 juta memang banyak, tapi sebenarnya tidak sebanyak itu. Ayo pergi, kata Hanxian sambil tersenyum. Sebelum kembali ke rumah, keduanya sarapan bersama. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Hanxian membuat alasan untuk meninggalkan rumah tak lama setelah kembali ke rumah. Real estate air yang lemah. Kantor bos di lantai paling atas. Hanxian berdiri dengan tangan di belakang, berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Zhong Liang dengan hormat berdiri di belakang Hanxian. Lelang villa di Yundingshan, Anda menemukan seseorang untuk membantu saya menurunkannya, kata Hanxian. Zhong Liang tampak malu dan berkata, Tuan kecil, uang dari keluarga Han hanya dapat Anda gunakan untuk mengembangkan perusahaan ini. Hanxian tersenyum dingin, melemparkan kartu ban ke atas meja, dan berkata, sejak saya berusia 12 tahun, saya tahu bahwa keluarga Han adalah miliknya, jadi saya menggunakan koneksi keluarga Han untuk membantu saya menghasilkan uang. Memiliki perusahaan sendiri pada usia 2 tahun, Anda berada di keluarga Han dan bertanggung jawab atas kerjasama dengan perusahaan Feng Qian? Mendengar kalimat ini, Zhong Liang tiba-tiba menjadi sesak napas. Qin Lin, ketua perusahaan Feng Qian, telah bersama saya selama bertahun-tahun, kata Zhong Liang. Ketua? Hanxian mengangkat senyum sinis, ini hanya boneka. Zhong Liang terkejut dan menatap punggung Hanxian dengan tidak percaya. Qin Lin ternyata adalah boneka tuan muda keluarga Han. Selama bertahun-tahun, Hanxian yang mengendalikan Qin Lin. Apakah dia bos sebenarnya dari perusahaan Feng Qian? Apakah kamu tahu mengapa itu disebut Feng Qian? Hanxian bertanya. Zhong Liang sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa.
Vertikal ini adalah pedang yang tergantung di atas kepala keluarga Han. Keringat dingin mengalir di dahi Zhong Liang. Dia tidak percaya bahwa ketika Han berusia 3012 tahun, dia membuka jalan untuk dirinya sendiri. Bukankah itu seharusnya usia yang muda dan bebas dari rasa khawatir? Pemerintah kota yang licik ini sama sekali tidak sebanding dengan tuan muda tertua dari keluarga Han. Siapa yang mengira bahwa ketika tuan muda tertua dari keluarga Han sedang minum dan minum, pemuda di depannya sudah menggantungkan pedang di atas kepala keluarga Han. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup di punggungnya, Zhong Liang berkata, "Tuan muda, jangan khawatir, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini. Villa ini difoto untuk saya dengan segala cara. Dia ingin berlari di jalan gunung di pagi hari. Apa yang Anda inginkan, bahkan di dunia ini, saya, Han Xian, akan mencoba yang terbaik untuk memberikannya kepada Anda." Bab 12. Wanita tua dari keluarga Su keluar. Wanita tua dari keluarga Su tampaknya akan pergi ke rumah Su Guoyao. Ketika berita itu menyebar di keluarga Su, setiap kerabat terkejut tak terkira. Selama bertahun-tahun, wanita tua itu tidak pernah pergi ke tempat anak-anak tinggal. Dia bahkan pernah berkata bahwa dia ingin aku pergi ke rumahmu kecuali kamu memenuhi syarat untuk tinggal di Genting Hills Villas. Betulkah? Nenek benar-benar akan pergi ke rumah Su Yingxia. Tidak mungkin. Siapa berita yang dikabarkan, bagaimana ini mungkin? Grup WeChat dari beberapa junior keluarga Su sangat hidup, dan semua orang mengatakan mereka tidak bisa mempercayainya. Namun ketika foto wanita tua itu turun dari mobil diposting ke grup itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua tahu bahwa penampilan nenek secara langsung kali ini adalah penjualan wajah besar Su Yingxia, dan posisi Su Haichao di perusahaan pasti akan terpengaruh. Setelah Su Guoyao dan Jiang Lan tahu tentang ini, mereka terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Mereka pikir tidak mungkin wanita tua itu datang, tetapi mereka tidak berharap dia benar-benar tampil. Kerja sama Ruoshui Real Estate sangat penting bagi keluarga Su. Apakah mereka dapat masuk ke keluarga tingkat pertama di Uncheng tergantung pada bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Harapan terbesar wanita tua dalam hidupnya adalah membiarkan keluarga Su tinggal di Gunung Yunding saat dia masih hidup. Area villa, jadi ketika dia mendengar bahwa Su Yingxia sakit, dia cemas seperti semut di panci panas. Jika Zhong Liang menemukan pasangan lain, tidak ada cara untuk membatalkan masalah ini. Jadi dia harus datang dan melihat sendiri. Wanita tua itu sangat tua, dan menaiki tangga hampir membunuhnya. Su Guoyao dan Jiang Lan telah menunggu di pintu untuk waktu yang lama, dan ketika mereka melihat wanita tua itu, mereka dengan cepat melangkah maju untuk membantu mereka. "Bu, mengapa kamu datang sendiri? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dihubungi, sampai jumpa," kata Su Guoyao. "Ya, Bu, telepon saja jika ada yang harus dilakukan." Jiang Lan juga berkata. Wanita tua itu kehabisan napas, dan wajahnya pucat karena kelelahan. "Saya datang untuk melihat Yingxia, dan saya mendengar bahwa dia sakit," kata wanita tua itu. Su Guoyao terkejut, Su Yingxia hanya berpura-pura sakit, bagaimana jika wanita tua itu mengetahuinya? Dia memelototi Han Xian dengan keras, itu semua adalah ide buruknya. Han Xian tidak peduli. Setelah mengundang wanita tua itu masuk, dia menuangkan segelas air untuknya, tapi sayangnya wanita tua itu bahkan tidak melihatnya. "Di mana Yingxia?" wanita tua itu bertanya setelah duduk di sofa. "Aku sakit, aku takut menginfeksimu, jadi aku di kamar," kata Jiang Lan. "Dia tidak sakit," kata Han Xian tiba-tiba. "Guntur di tanah?" Kata-kata Han Xian membuat Su Guoyao dan Jiang Lan hampir buang air kecil. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan masalah ini, tetapi Han Xian mengakuinya sendiri. "Han Xian, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Yingxia Mingming akan sakit." Jiang Lan memandang Han Xian dengan marah. Orang ini mengusulkan untuk berpura-pura sakit, dan sekarang dialah yang secara sukarela mengaku berpura-pura sakit. Dia menyakiti manusia. "Bu, jangan dengarkan omong kosong Han Xian, dia tidak tahu apa-apa," kata Su Guoyao dengan panik. Wanita tua itu memandang Han Xian dengan ketidakpuasan dan bertanya, "Apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu tidak sakit?" "Yingxia adalah pemimpin proyek.
Dia memenangkan kerjasama dari Ruoshui Real Estate. Tidak peduli apa yang dikatakan Su Haichao, kamu membuat keputusan untuk mengganti pemimpin proyek. Su Haichao bertanggung jawab untuk ini, tetapi juga kesalahanmu. Kamu bilang ya. Han Xian berkata dengan acuh tak acuh. Han Xian, hal macam apa kamu berani menanyai nenek? Su Haichao berkata dengan tatapan kabur. Su Guolin juga sangat marah sehingga kulit kepalanya mati rasa. Dia hanya menantu yang sudah menikah, dan dia berani meminta kesalahan pada wanita tua itu. Dia pasti tidak sabar. Han Xian, kamu tidak memiliki hak untuk berbicara di sini, lebih baik kamu menghilang di depanku, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu, kata Su Guolin. Nenek, sekarang hanya Yingxia yang bisa menyelesaikan kerjasama ini, bukan begitu? Tidak peduli seberapa bersemangatnya mereka, Han Xian tetap tenang. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa untungnya melakukan ini? Jika saya membuat saya marah, saya tidak takut bahwa saya tidak ingin kerja sama ini dalam keadaan marah, dan saya juga akan mengusir Anda dari keluarga Su. Tentu saja ada kemungkinan seperti itu, tetapi kerugian yang dihadapi oleh keluarga Su terlalu besar. Kamu tidak akan melakukan ini, kata Han Xian. Kau sudah siap untukku, kata wanita tua itu. Nenek, aku hanya ingin kamu memperhatikan Yingxia, tidak ada yang lain. Jika ada sesuatu yang membuat nenek marah, aku akan meminta maaf kepadamu, kata Han Xian. Wanita tua itu tersenyum dan menampar permen. Metode ini sangat bagus. Anda harus memperlakukan satu sama lain dengan kekaguman selama 3 hari. Senyum di wajah wanita tua itu berangsur-angsur digantikan oleh kesuraman. Su Yingxia tidak akan pernah berani mempermainkan dia. Adapun Su Guoyao dan Jianglan, melihatnya, dia bahkan tidak berani bernapas. Kecuali Han Xian, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang datang dengan ide seperti itu. Niat awal saya hanya untuk kebaikan keluarga Su, kata Han Xian. Keluarga Su? Sulit untuk mengatakan apakah itu keluarga Su wanita tuanya atau keluarga Su Yingxia. Bagaimana dengan Yingxia? Wanita tua itu bertanya. Pada saat ini, telepon Han Xian baru saja berdering. Setelah mengangkat telepon, Han Xian menekan speaker. 3000, aku baru saja berbicara dengan Song Liang, dan dia bersedia untuk terus bekerja sama dengan keluarga Su. Suara Su Yingxia datang dari telepon. Baik Su Guoyao dan Jianglan tercengang, mereka tidak tahu kapan Su Yingxia meninggalkan rumah. Nenek ada di rumah. Dia pasti sangat senang mendengar berita itu, kata Han Xian. Wanita tua itu memaksakan senyum dan berkata, Yingxia, terima kasih atas kesulitanmu. Aku akan datang ke rumah nenekku untuk makan malam dalam 2 hari. Terima kasih nenek. Wanita tua itu berdiri, menatap langsung ke arah Han Xian, dan berkata, Han Xian, jika Anda memiliki ketamakan terhadap keluarga Su saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda berhasil. Nenek, jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan properti keluarga Su. Sejauh menyangkut berat keluarga Su, Han Xian sama sekali tidak menganggapnya serius. Keluarga kelas 2, berapa banyak minyak dan air yang dimilikinya? Setelah wanita tua itu pergi, Jianglan, yang tidak tahu apa-apa, bertanya pada Han Xian, Han Xian, ini yang kamu dan Yingxia rencanakan? Tahukah kamu betapa berbahayanya melakukan ini? Bu, apakah kamu tidak menghela nafas lega? Tidakkah kamu ingin melampiaskan penghinaan yang telah kamu derita dalam keluarga Su selama bertahun-tahun? Han Xian bertanya balik. Jianglan tertegun sejenak. Kejadian hari ini benar-benar membantunya. Jika bukan karena pengaturan Han Xian, bagaimana mungkin wanita tua itu datang ke rumah mereka? Dan di masa depan, kerabat keluarga Su tidak akan berani meremehkanmu lagi. Proyek di tangan Yingxia setidaknya bisa membuatnya dan Su Haichao setara, lanjut Han Xian. Jianglan terdiam, bahkan jika dia ingin mengambil tulang, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan. Insiden ini menyebabkan badai di antara kerabat keluarga Su. Su Yingxia mendapatkan identitas pemimpin proyek, dan statusnya di perusahaan pasti meningkat. Para wanita dari keluarga Su yang selalu memandang rendah Su Yingxia merasa kesal karena sebentar mereka tidak ingin dibunuh oleh Su Yingxia naik di kepala.
Jangan takut, kita masih memiliki kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Dengan begitu banyak hadiah pertunangan, bahkan jika itu bukan keluarga Han di Anjing, itu pasti keluarga besar. Ya, kami saudara perempuan dapat setuju dan setuju dengan dunia luar. Tidak peduli siapa yang bisa menikah dengan keluarga Han ini, mereka harus melindungi saudara perempuan mereka di masa depan, dan tidak bisa terlalu dekat dengan Su Yingxia. Dia selalu seorang wanita. Keluarga Su tidak bisa jatuh ke tangannya sendiri, jangan terlalu khawatir, Su Haichao akan memiliki cara untuk menghadapinya di masa depan. Dalam sekelompok saudara perempuan tanpa Su Yingxia, perang salib melawan Su Yingxia diluncurkan tanpa alasan. Ketika Su Yingxia kembali ke rumah, Jiang Lan diam-diam memanggil Su Yingxia kembali ke kamarnya. Yingxia, beritahu ibumu dengan jujur, apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Jiang Lan bertanya. Tidak, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Su Yingxia panik di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia sangat tenang. Bagaimana perasaanku, Han Xian tampaknya telah mengubah seseorang. Kamu tidak melihat ketenangan ketika dia berbicara dengan nenekmu hari ini. Siapa yang berani berbicara dengan wanita tua dengan sikap seperti itu di seluruh keluarga Su? Jiang Lan berkata. Su Yingxia tersenyum, meskipun dia tidak melihat kekuatan Han Xian, ketika dia mengetahui tentang rencana itu dari mulut Han Xian, dia sudah ketakutan, tetapi dia memilih untuk mempercayai Han Xian, dan fakta juga membuktikan percaya bahwa dia benar. Bu, tidak peduli apa, itu baik untuk kita. Bab 13. 3 hari kemudian, villa keluarga Su. Wanita tua itu mengadakan pesta perayaan untuk Su Yingxia, dan semua kerabat keluarga Su hadir. Selama makan malam, Su Yingxia berbicara tentang kerja sama dengan Woshui Real Estate secara rinci. Wanita tua itu sangat senang mendengarnya, tetapi kerabat keluarga Su semuanya licik. Tak tergoyahkan. Lagi pula, Woshui Real Estate ingin membangun bagian barat kota menjadi area perkotaan utama, dan proyek ini harus memakan waktu lama. Jika proyek belum berakhir, siapa yang dapat menggoyahkan status Su Yingxia? Su Haichao terlihat sangat jelek. Dia awalnya adalah generasi termuda dengan status tertinggi di perusahaan, dan dia diharapkan menjadi penerus ketua keluarga Su, tetapi sekarang Su Yingxia memegang kendali, yang tanpa terasa akan melemahkan kekuatannya. Di perusahaan, tetapi untungnya masalahnya, Su Yingxia adalah seorang wanita, dan Su Haichao percaya bahwa neneknya tidak mungkin menyerahkan seluruh perusahaan kepadanya. Selain pesta perayaan, ada acara besar lain yang terjadi di Uncheng hari ini, lelang area villa di puncak gunung dan villa di lereng gunung. Meskipun keluarga Su tidak berani memikirkan fantasi seperti itu, mereka masih sangat memperhatikannya. Hari ini villa di lereng gunung akan dilelang. Saya tidak tahu siapa yang bisa mendapatkannya. Yuncheng memiliki kekuatan untuk menawar, tetapi hanya 3 keluarga. Itu tergantung pada siapa yang mau menghabiskan lebih banyak uang untuk membuktikan dirinya. Saya dengar perkiraan harga transaksi fluktuatif 60 juta. Ini hidup di tumpukan uang. Orang-orang kaya papan atas ini, untuk memiliki wajah yang baik, siapa yang peduli dengan uang ini? Su Yihan, juga dikenal sebagai sepupu Su Yingxia, terakhir kali ketika keluarga Han memberinya hadiah pertunangan, dia menunjukkan kepercayaan diri yang sangat kuat, berpikir bahwa hadiah pertunangan dari keluarga Han diberikan kepadanya, dan kemudian berkata dengan santai, mungkin, set villa ini akan difoto oleh orang lain. Yihan, maksudmu? Bukankah keluarga Han memberi kita hadiah pertunangan? Dia sudah lama tidak menunjukkan warna aslinya, dan dia tidak tahu apa yang dia pura-pura. Mungkin dia hanya ingin memberiku kejutan besar. Su Yihan tersenyum dan berkata dengan tatapan percaya diri, seolah-olah telah ditentukan bahwa keluarga Han ada di sini untuknya. Gadis-gadis lain di keluarga Su sedikit tidak senang ketika mereka mendengar ini. Tapi Su Yihan memang yang paling cantik di antara mereka, dan dia kemungkinan besar akan jatuh cinta padanya. Jika ini masalahnya, bukankah keluarga Su kita memiliki kesempatan untuk tinggal di area Villa Yundingshan? Mendengar ini, bahkan wanita tua itu tergerak,
Meskipun dikatakan bahwa kerjasama dengan Ruoshui Real Estate kemungkinan akan mempromosikan keluarga Su ke keluarga tingkat pertama di Uncheng, jika keluarga Han benar-benar membeli villa di lereng gunung, keluarga Su juga akan dengan wajah yang baik dan aliansi yang kuat. Status keluarga Su di Uncheng kemungkinan akan melampaui 3 keluarga besar yang ada. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh wanita tua itu. Sayang sekali dia belum muncul sampai sekarang. Wanita tua itu menghela nafas dan mengirim hadiah pertunangan yang begitu mahal, tetapi tuannya tidak muncul untuk waktu yang lama, dan wanita tua itu tidak dapat memahaminya. Orang seperti itu pasti blockbuster. Ketika dia siap, dia akan datang menjemputku, kata Sui Han. Pada saat ini, Han Xian mengubur dirinya dalam makan dan tidak berpartisipasi dalam topik ini. Su Haichao meliriknya dengan jijik dan berkata, Han Xian, tidak ada yang merampokmu, apakah kamu belum pernah makan hidangan yang begitu enak? Kalimat ini membuat banyak orang mencibir, mereka tidak berani menyerang Su Yingxia dengan santai sekarang, tetapi menantu yang sudah menikah ini masih tidak perlu memberikan muka. Aku bosan makan makanan lezat seperti ini dari gunung dan laut. Beberapa orang miskin, dan itu normal jika mereka belum makan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya menjadi miskin. Wanita tua itu terbatuk, dan kata-kata sarkastik itu berhenti. Su Guolin menerima telepon dan berkata dengan kaget, ini sangat tinggi. Bukankah dikatakan sekitar 60 juta? Siapa yang memenangkan lelang? Mendengar kata-kata Su Guolin, keluarga Su tahu bahwa dia sedang membicarakan tentang lelang villa di lereng gunung, dan mereka semua menatap Su Guolin dengan penuh perhatian. Saya tahu. Su Guolin menutup telepon dan menghela nafas. Ayah, berapa harga transaksinya? Su Haichao bertanya dengan tidak sabar. 89 juta, kata Su Guolin. Angka ini mengejutkan semua orang yang hadir, dan wanita tua itu tidak bisa tenang. Jauh melebihi perkiraan harga lebih dari 20 juta. Saya bisa membayangkan betapa sengitnya penawaran itu. Yang terpenting adalah nilai sebenarnya dari villa itu. Tidak layak sama sekali lebih, 89 juta. Semua dihabiskan untuk aspek wajah ini. Dan itu benar-benar membuat Yihan benar, itu pembeli yang misterius, aku tidak tahu siapa itu. Su Guolin melanjutkan. Hati Su Yihan melonjak, dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak berharap itu benar. Jika keluarga Han misterius yang membelinya, dan dia adalah seseorang yang berharga, itu tidak akan sesederhana terbang di cabang dan menjadi burung phoenix. Dia akan segera muncul, kata Su Yihan penuh harap. Meskipun dia tidak tahu seperti apa rupa pihak lain, Su Yihan dapat menerima masalah sebesar itu, bahkan jika dia jelek. Nenek, keluarga Su kami benar-benar memiliki kesempatan untuk tinggal di area Villa Yunshan, dan itu adalah villa sisi gunung yang paling mewah, kata Su Yihan kepada wanita tua itu. Wanita tua itu semakin tua, dan dia tidak bisa menahan detak jantungnya saat ini. Saya tidak tahu siapa yang membeli villa, tetapi hadiah pertunangan sebenarnya dikirim ke keluarga Su. Secara keseluruhan, ini adalah hal yang hebat. Saya harap dia bisa segera datang. Saya sudah lama insomnia karena masalah ini, kata wanita tua itu. Setelah makan, Han Xian dan Su Yingxia berjalan-jalan di taman belakang villa, dipisahkan oleh 1 meter, dan memperlakukan satu sama lain seperti tamu. Apakah kamu akan iri? Han Xian bertanya pada Su Yingxia. Su Yingxia tahu bahwa Han Xian sedang berbicara tentang mahar, dan mengangguk, saya juga manusia, tentu saja saya akan iri, tetapi itu tidak perlu. Bagi saya, itu sudah sangat bagus. Jawaban jujur Su Yingxia membuat Han Xian tersenyum lembut. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak iri, Han Xian akan tetap berpikir dia munafik, tetapi Su Yingxia tentu tidak bisa memberikan jawaban seperti itu. Jika kamu bisa menghabiskan 89 juta untuk membeli villa, uang macam apa yang dimiliki orang-orang ini untuk menjadi kaya? Su Yingxia bertanya pada Han Xian dengan rasa ingin tahu. Han Xian memikirkannya dengan sangat hati-hati dan berkata, mungkin itu hanya uang sakunya. Su Yingxia mengerjap, merasa agak terkejut. Bukankah uang saku 89 juta itu terlalu berlebihan? Kamu bilang, mungkinkah orang yang membeli villa itu adalah orang yang memberikan hadiah pertunangan?
kata Su Yingxia. Mungkin, bagaimanapun, hadiah pertunangan itu benar-benar tidak kecil, kata Han Xian. Sepertinya Su Yihan akan menjadi orang terbaik dalam keluarga Su. Menikah dengan pria kaya seperti itu, aku tidak tahu seperti apa hidup ini nantinya. Su Yingxia tidak memiliki sedikit pun rasa iri di wajahnya, hanya rasa ingin tahu yang murni. Apakah menurutmu Su Yihan juga? Han Xian tertawa. Bahkan jika kamu tidak mau mengakuinya, dia memang orang paling cantik di generasi kita. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa tertarik pada orang kaya seperti itu, kata Su Yingxia dengan wajah alami. Kamu lebih cantik, kata Han Xian. Su Yingxia memelototi Han Xian dengan sengit dan berkata, apakah kamu gila? Aku sudah menikah, bagaimana masalah ini ada hubungannya denganku? Han Xian tersenyum malu-malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, Su Yingxia dipanggil oleh wanita tua itu, dia harus menjelaskan sesuatu padanya. Han Xian sendirian di taman, di awal musim panas, bunga-bunga bermekaran. Han Xian, jangan lupa tentang kamu memukulku. Su Haichao berjalan di belakang Han Xian dan berkata dengan nada muram. Han Xian berbalik, memandang Su Haichao sendirian, dan berkata dengan jijik, jika Anda ingin membalas dendam, saya menyarankan Anda untuk menemukan 2 pembantu lagi. Su Haichao menggelengkan kepalanya, bagaimana saya bisa begitu tidak berguna dan ceroboh dengan Anda? Anda adalah menantu yang sudah menikah dari keluarga Su, tidakkah Anda tahu apa identitas Anda? Mengapa saya harus menurunkan identitas saya untuk Anda? Lalu kenapa kamu mencariku? Han Xian bertanya dengan bingung. Su Haichao berkata, saya hanya ingin memberitahu Anda, jangan berpikir bahwa ketika Su Yingxia berkuasa, Anda dapat berpura-pura menjadi harimau. Anda akan selalu menjadi menantu keluarga Su, dan Anda sia-sia di mata kita. Han Xian tersenyum tipis, menunjukkan keberaniannya, dia benar-benar tidak memiliki minat ini. Melihat bahwa Han Xian tidak marah atau menyangkal dirinya sendiri, Su Haichao menggertakkan giginya dan berkata, kamu adalah bajingan yang tidak berguna, bahkan jika kamu dimarahi olehku, kamu hanya bisa menelan amarahmu dan melihat betapa sombongnya kamu. Su Haichao, jika kamu ingin memprovokasiku, biarkan aku memukulmu, dan kemudian pergi ke tempat nenek untuk melapor. Ini yang kamu lakukan? Dan bisakah kamu lebih pintar? Trik kecil ini tidak berguna di depanku. Han, kata Xian. Su Haichao menggertakkan giginya, tidak pernah berpikir tentang bagaimana menghadapi Han Xian, tetapi itu sangat mudah dilihat. Apalagi pemborosan ini, berani mengatakan bahwa dia tidak menjanjikan. Ngomong-ngomong, aku ingin mengalahkanmu, dimanapun kamu berada, belum lagi villa keluarga Su, bahkan di depan nenek, aku masih tidak takut, apakah kamu ingin dirawat di rumah sakit? Han Xian melangkah maju. Su Haichao sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah, dengan pengecut. Han Xian tersenyum dan meninggalkan taman belakang. Su Haichao menghentakkan kakinya dengan marah, dia membenci dirinya sendiri karena mundur 2 langkah barusan, mengapa dia takut dengan sampah ini? Bahkan jika Su Yingxia memiliki posisi di perusahaan, itu tidak berarti bahwa sampah ini juga memiliki posisi. Han Xian, aku pasti akan memintamu untuk berlutut dan bersujud kepadaku dan mengakui kesalahanku, aku tidak bisa melakukannya tanpa nama keluargaku Su. Su Yingxia berbicara dengan wanita tua itu kurang dari setengah jam, dan Han Xian tidak bertanya apa-apa, tetapi menilai dari ekspresi Su Yingxia, dia mungkin bisa menebak sesuatu. Wanita tua itu mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia harus berhenti mengingini milik keluarga Su. Diperkirakan dia juga memiliki kekhawatiran ini sekarang. Apakah ada sesuatu di sore hari? Su Yingxia bertanya pada Han Xian. Tidak, apa yang bisa saya lakukan, kata Han Xian. Ikut denganku untuk berbelanja, aku membuat janji dengan kakakku untuk membiarkanmu menjadi kuli, oke? Kata Su Yingxia. Han Xian menjawab, tentu saja tidak ada masalah. Bab 14. Di depan toko serba ada. Sosok cantik Shen Lingyao telah menarik perhatian banyak pria, dan hanya dalam beberapa menit, 3 pria telah mendekatinya. T-shirt yang dicetak dan mantel putih bersih kecil, dan rok putih kecil berlipit di tubuh bagian bawah memperlihatkan kaki yang ramping. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang terpesona olehnya.
Sebagai teman sekelas dan sahabat Su Yingxia, dia membuka mulutnya sedikit karena terkejut ketika dia melihat Su Yingxia datang dari kejauhan dengan seorang pria di sisinya. Su Yingxia telah menikah selama 3 tahun, dan dia hanya bertemu dengan menantu laki-laki yang legendaris di pesta pernikahan, tetapi hari ini Su Yingxia benar-benar membawanya keluar. Apakah ini disalahpahami? Ada apa? Apa yang sangat mengejutkanmu? Setelah Su Yingxia mendekat, dia bertanya pada Shen Lingyao sambil tersenyum. Shen Lingyao menarik Su Yingxia ke samping dan bertanya dengan suara rendah, "Yingxia, ini, Han Xian yang terkenal, apakah saya membacanya dengan benar?" Seluruh Yuncheng, bahkan jika mereka belum pernah melihat Dewa Han Xian, telah mendengar namanya kurang lebih, karena insiden 3 tahun lalu terlalu besar, dan Su Haichao sengaja mengipasi api, beberapa orang biasa tahu hal ini. Su Yingxia mengangguk dan berkata. Setelah mendapatkan konfirmasi Su Yingxia, Shen Lingyao bahkan lebih terkejut. Ketika Su Yingxia menikah, dia penuh dengan keluhan, dan dia masih berjuang untuk Su Yingxia. Meskipun 3 tahun telah berlalu, masalah ini masih disebut-sebut sebagai lelucon. "Apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa membawanya keluar?" kata Shen Lingyao. Su Yingxia tahu bahwa saudara perempuannya sangat dekat dengannya, tetapi itu adalah fakta bahwa Han Xian adalah suaminya, dan setelah menghadapi perasaannya, Su Yingxia merasa bahwa Han Xian harus benar-benar diintegrasikan ke dalam hidupnya. "Aku tidak gila, kamu akan sering bertemu dengannya di masa depan," kata Su Yingxia. Kamu tidak akan menerimanya, kan?" Shen Lingyao ketakutan seolah-olah dia telah mendengar cerita hantu, dan dia sering bertemu. Bukankah ini berarti Su Yingxia akan sering membawanya keluar? Su Yingxia mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Meskipun belum semuanya ada di sana, saya mencoba yang terbaik." Shen Lingyao memutar matanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-kata yang mencapai tenggorokannya. "Bersenang-senanglah sesukamu, siapa yang menjadikanmu saudara perempuan terbaikku," kata Shen Lingyao. Mengintip Han Xian, Shen Lingyao terkejut menemukan bahwa jika dia menghapus statusnya sebagai menantu yang sudah menikah, dia akan tetap terlihat baik, setidaknya dia masih sangat tampan, dan temperamennya luar biasa. Sayang sekali reputasinya terlalu buruk. Setelah ketiganya masuk ke mall, kedua wanita itu mulai berbelanja. Dibeli atau tidak, itu soal lain. Dari toko ke toko, pakaian yang mereka suka harus dicoba. Han Xian juga sangat sabar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya menemani belanja Su Yingxia. Perasaan ini sangat baik untuknya. Setiap kali Shen Lingyao mengenakan pakaian seksi, dia akan dengan sengaja melirik Han Xian. Dia sangat percaya diri dengan sosok dan penampilannya. Setiap kali dia keluar, dia akan didekati. Laki-laki adalah binatang visual. Menurut pendapatnya, Han Santausen tentu tidak terkecuali. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, Shen Lingyao menemukan bahwa Han Xian hanya tersenyum ketika Su Yingxia berganti pakaian, dan dia bahkan tidak memandangnya. Mungkinkah pria ini buta? Tidakkah dia memiliki niat sedikit pun untuk kecantikannya? Shen Lingyao tidak percaya pada kejahatan, dan dengan sengaja mengenakan gaun yang sangat terbuka, tiup top dan rok pinggul, yang hampir menunjukkan sosok baiknya, dan dia dengan sengaja berjalan di depan Han Xian. "Apakah kamu terlihat baik untukku?" kata Shen Lingyao. Han 3000 melihat ke atas dan ke bawah. Sosoknya memang bagus. Dia menonjol ke depan dan ke belakang. Dia berkata, "Kelihatannya bagus." Saat berikutnya setelah mengucapkan dua kata ini, Han Xian kembali menatap Su Yingxia, tanpa berhenti sejenak. Untuk pria, Shen Lingyao meminta dirinya untuk memiliki pemahaman yang mendalam. Han Xian menatapnya tanpa keinginan sama sekali, dan sangat jelas. Ini tidak bisa dipura-pura. Jadi Shen Lingyao yakin akan satu hal, Han Xian jelas buta wajah, di matanya, tidak ada perbedaan antara kecantikan dan keburukan. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan ke toko, wanita itu mengenakan pakaian yang mempesona, sementara pria itu memiliki tubuh yang tebal dan kalung emas tebal di lehernya, dia penuh dengan kekayaan baru. Setelah seorang wanita memasuki toko, dia bahkan tidak mencoba pakaian yang dia hargai,
tetapi langsung meminta pemandu belanja untuk memakainya. Aku juga ingin yang ini. Ketika wanita itu berjalan di depan Su Yingxia baru saja mengambil sepotong pakaian dan berencana untuk mencobanya, tetapi dia tidak menyangka itu akan direbut langsung olehnya. Ketika berurusan dengan pelanggan yang begitu murah hati, pemandu belanja biasanya menjilati wajah mereka, dan Su Yingxia telah mencoba beberapa potong dan tidak berniat untuk membelinya. Tentu saja, dia tidak menganggap serius Su Yingxia. Oke. Apa yang terjadi? Teman saya memperhatikan ini terlebih dahulu. Sebelum Su Yingxia dapat berbicara, Shen Lingyao adalah orang pertama yang menggoreng dan menanyai pemandu belanja. Wanita centil memandang Shen Lingyao dengan arogan, dan tersenyum menghina. Saya membeli pakaian, tetapi saya tidak pernah mencobanya, karena ada orang seperti Anda yang mencobanya, dan saya tidak tahu berapa banyak bakteri di dalamnya. Tidak berlebihan untuk mencoba membeli pakaian. Bagaimana Anda tahu apakah itu cocok atau tidak jika Anda tidak mencobanya? Balas Shen Lingyao. Tidak cocok? Wanita itu tersenyum dan berkata, jika tidak cocok, buang saja. Wanita membeli pakaian karena perasaan menghabiskan uang. Maaf, Anda mungkin tidak mengerti. Shen Lingyao sangat marah hingga dia merokok. Su Yingxia berkata, saya ingin membeli gaun ini. Wanita itu menatap Su Yingxia dengan tatapan menghina. Tanyakan padanya, apakah akan menjualnya padaku atau padamu? Setelah selesai berbicara, wanita itu melihat panduan belanja lagi dan melanjutkan, jika Anda ingin menjual gaun ini padanya, saya meminta Anda untuk membungkusnya sekarang, jadi Anda tidak perlu repot. Pemandu belanja berkata tanpa ragu-ragu, wanita ini berkata dia ingin membelinya dulu, jadi kamu harus memilih yang lain. Apakah kamu ingin menjadi begitu kuat? Dia adalah tamu, dan kami juga tamu, kata Shen Lingyao tidak yakin. Sudut mulut pemandu belanja naik, dan dia terkekeh, para tamu juga dibagi menjadi 3, 6, 9, dan 9. Bisakah Anda membandingkan daya beli wanita ini? Mendengar ini, wanita centil itu tersenyum bangga dan berkata, jangan mempermalukan diri sendiri, timbang berat dompet Anda, dan lihat apakah Anda dapat membandingkannya dengan saya. Pada saat ini, pria yang mengenakan kalung emas berjalan ke wanita centil. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Uang adalah raja. Apakah kamu memilikinya? Jika kamu ingin menjadi dewa, dapatkan uang sungguhan. Wajah Shen Lingyao pucat. Melihat bahwa wanita centil ini adalah seorang pelacur, dia tidak yakin dengan wanita seperti ini yang menginjak kepalanya, tetapi bagaimana berat dompetnya dapat dibandingkan dengan pemula ini. Meskipun Su Yingxia lahir di keluarga Su, dia selalu dibayar dengan gaji yang sama dengan karyawan biasa, dan keluarganya tidak kaya. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin proyek, itu baru beberapa hari, dan statusnya belum telah diubah menjadi uang. Anda. Sebelum Su Yingxia selesai berbicara, Han Xian tiba-tiba berdiri dan berkata, siapa yang membeli lebih banyak akan menjual kepada siapa? Pemula itu melirik Han Xian dengan jijik dan berkata, mengapa, kamu ingin bermain denganku? Su Yingxia bergegas ke sisi Han Xian dan berkata dengan suara rendah, Xian, kamu tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Dia tidak ingin Han Xian menjadi sombong, pemula ini jelas merupakan pemilik kaya, bagaimana dia bisa membandingkannya? Han Xian berkata kepada Su Yingxia dengan lembut, selama kamu menyukainya, aku akan membiarkanmu mendapatkannya. Su Yingxia mendengarkan nada tegas Han Xian dan tertegun sejenak, seperti ketika Han Xian mengiriminya pesan teks, seperti ketika Han Xian mengatakan bahwa neneknya akan datang ke pintu secara langsung, dia memilih untuk mempercayai Han Xian. 3000, Su Yingxia merasakan hal yang sama hari ini. Shen Lingyao tidak berpikir bahwa Han Xian benar-benar kaya dibandingkan dengan orang kaya baru ini, jadi dia pergi ke sisi Han Xian dan mengingatkan, jika kamu berpura-pura dipaksa disambar petir, kamu lebih kaya darinya, jadi lupakan saja. Dia. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk mendengarkan teman-teman Anda, jika tidak, Anda akan malu, kata orang baru itu dengan bangga. Wanita centil itu sedikit tertarik dengan penampilan Han Xian, tetapi sayangnya dia terlihat seperti hantu yang malang, tetapi tidak memenuhi kriteria pemilihan jodohnya. Apakah kamu tidak mengusir orang-orang yang tidak sedap dipandang ini?
Itu mengganggu suasana hatiku. Hati-hati agar aku tidak membeli dari tokomu, kata wanita centil itu kepada pemandu belanja. Pemandu belanja tidak ingin kehilangan pelanggan sebesar itu, dan lebih suka menyinggung 3.000 orang Han. Silakan pergi, kami tidak menyambut Anda di toko kami, kata pemandu belanja kepada Han Xian. Saya ingin semua pakaian di toko, tetapi Anda juga membantu saya mengusir dua hal yang menjengkelkan ini, kata Han Xian. Su Yingxia terkejut ketika dia mendengar ini, dia menginginkan semuanya. Berapa biayanya? Bagaimana Han Xian bisa begitu kaya? 3.000, apakah kamu bingung? Apakah kamu tahu berapa harga pakaian ini? Su Yingxia berkata dengan cepat. Shen Lingyao juga merasa bahwa Han Xian gila. Dia hanya menantu laki-laki yang sudah menikah. Bahkan jika dia menyembunyikan uang pribadinya, dia tidak dapat memiliki begitu banyak. Orang kaya baru tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, dan berkata, "Oke, saya akan melihat Anda membayar tagihan. Jika Anda benar-benar dapat menghabiskan begitu banyak uang, bagaimana kalau saya keluar dari toko ini sendiri?" Wanita centil itu tertawa dan gemetar, seolah-olah dia sedang menonton lelucon. "Saya belum pernah melihat orang miskin dan menyelamatkan muka seperti Anda. Apakah Anda tahu apa akhir dari menyombongkan diri?" Pemandu belanja juga tidak percaya bahwa Han Xian memiliki kekuatan seperti itu, karena dia telah melihat banyak orang kaya, dan Han Xian hanyalah sutra yang menggantung di matanya. Kami baru saja menginventarisasi hari ini. Jika Anda ingin membeli semua pakaian, Anda tidak perlu melupakannya. Totalnya 463.800 yuan. Saya akan memberi Anda diskon. Saya akan memberi Anda 800 yuan. Bagaimana dengan itu? Pemandu belanja mengatakan ini seperti lelucon. Han Xian tersenyum dingin dan berkata, semua prestasi ada di kepalanya. Panduan belanja lain yang ditunjuk oleh Han Xian, dia adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan ekspresi jijik dari awal hingga akhir. Ketika Han Xian berjalan ke bar, Su Yingxia dan Shen Lingyao sangat gugup sehingga mereka tercengang. Dia tidak akan benar-benar punya uang untuk membayarnya, bukan? Memegang. Kartu ban diberikan kepada Song Liang. Bab 15. Melihat Han Xian tidak bisa mengeluarkan dompetnya untuk waktu yang lama, pemula menghela nafas lega, dan wajahnya menunjukkan ekspresi arogan lagi. Ini sudah berakhir, itu omong kosong. Tidak ada alasan seperti itu di dompetmu. Jika kamu mengatakannya, kamu akan menertawakan orang sampai mati. Kata pemula dengan nada rendah hati. Wanita centil itu tersenyum yin dan yang, dan berkata, "Kasihan, bisakah kamu berhenti menggangguku untuk membeli pakaian, dan cepatlah, itu memalukan." Shen Lingyao diam-diam menarik sudut pakaian Su Yingxia dan berbisik, "Ayo pergi, jangan kalah muka dengannya, aku tidak tahan dengan penghinaan ini." Su Yingxia memandang Han Xian dengan bingung, membual demi wajah. Han Xian bukan orang seperti itu, tetapi mengapa dia melakukan ini? Su Yingxia menggelengkan kepalanya, berjalan ke Han Xian dan bertanya, "Lupa membawa dompetmu?" Han Xian tampak malu, tetapi dia membawa dompetnya, tetapi memberikan kartu itu kepada Song Liang, dan benar-benar melupakannya sekarang. Mendengar kata-kata Su Yingxia, orang kaya baru itu tertawa dan berkata, "Kamu punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu, siapa yang akan mempercayainya?" Wajah cantik Shen Lingyao panas, dan telinganya merah. Dia benar-benar ingin pergi, tetapi Su Yingxia adalah saudara perempuannya, dan akan terlalu tidak etis baginya untuk pergi seperti ini. "Yingxia, dengarkan aku dan ikuti aku." Dia membual dan mempermalukan dirinya sendiri. Shen Lingyao berjalan ke sisi Su Yingxia dan meraih tangannya. "Tuan, jika Anda tidak punya uang, sudah terlambat untuk pergi sekarang." Pemandu belanja tidak memiliki kesabaran untuk terus membuang waktu dengan Han Xian, dan langsung memerintahkan pengusiran. Pada saat ini, seorang pria muda yang terengah-engah berlari ke toko. Ketika dia datang ke Han Xian, dia menyerahkan kartu ban dengan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Han, ini kartu ban Anda." Han Xian melirik pemuda di depannya dengan heran, kartu ban di tangannya memang miliknya, dan sepertinya Song Liang telah mengirimkannya kepadanya. Orang kaya baru ingin menertawakan beberapa kata lagi, tetapi ketika dia melihat penampilan pemuda yang memberikan kartu ban,
wajahnya langsung menjadi pucat. Dia pergi untuk bersenang-senang hari ini dan melihat pelelangan villa di lereng gunung. Bukankah dia yang menawar 89 juta hari ini? Semua orang di lokasi lelang tahu bahwa pembeli misterius itu enggan muncul, jadi mereka menemukan tugas. Sekarang pemuda ini menyerahkan kartu ban kepada Hansian, bahkan jika orang kaya baru itu bodoh, dia bisa menebak Hansian. Kian adalah pembeli misterius yang ingin diketahui semua orang di Unceng. Kakinya gemetar dan gemetar, lemak di wajahnya berdenyut seperti motor listrik, dan dia membeli sebuah villa di lereng gunung dengan harga yang mencengangkan, 89 juta. Identitas pemuda ini tidak terpikirkan. Pemula sekarang hanya memiliki satu pemikiran, pergi. Tepatnya, itu melarikan diri, karena dia tahu bahwa orang di depannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Pergi. Pemula itu berbisik kepada wanita centil di sampingnya. Wanita centil itu memiliki wajah yang bagus, dan dia tidak percaya bahwa kartu ini benar-benar dapat menghasilkan uang. Mungkin dia baru saja menemukan seseorang untuk berperan dalam sebuah drama, dan berkata, "Mau kemana? Saya belum menyelesaikan pertunjukan, tapi aku ingin melihatnya." Apakah ada uang di kartu ini? Orang kaya baru tidak sabar untuk mencekik wanita centil untuk membalas dendam dengan pria kaya seperti itu. Bukankah itu mencari kematian? Ketika Hansian menyerahkan kartu ban ke kasir, Shen Lingyao mengepalkan tangannya dengan gugup, telapak tangannya berkeringat, dan Su Yingxia juga menjadi gugup tanpa alasan. Silakan masukkan kata sandinya. Kasir menyerahkan mesin pos kepada Hansian dengan tangan gemetar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya melihat pesanan sebesar itu, dan dia juga sedikit gugup. Hansian memandang Su Yingxia dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kamu memasukkan kata sandi?" "Ah?" Su Yingxia memandang Hansian dengan heran, bagaimana dia bisa membiarkannya memasukkan kata sandi, dan dia tidak tahu apa kata sandinya. "Cobalah," kata Hansian. Angka pertama yang muncul di benak Su Yingxia adalah ulang tahun pernikahan mereka. "Hei, tidak apa-apa bagimu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kamu ingin Yingxia malu denganmu?" Shen Lingyao memandang Hansian dengan tidak puas. Su Yingxia mengulurkan tangannya dan memasukkan beberapa angka di benaknya. Gesek dengan sukses. Pemandu belanja yang memandang rendah Hansian barusan terlihat kosong, sungguh benar-benar dibayar. Orang kaya baru tidak terkejut sama sekali, karena dia membeli semua villa di lereng gunung seharga 89 juta yuan, dan lebih dari 400 ribu yuan masih kentut. Wanita centil itu tidak kerasukan, dan sedang menunggu untuk melihat lelucon itu, tetapi dia benar-benar membayar uang itu. "Yingxia, bagaimana kamu tahu kata sandinya?" Shen Lingyao tidak percaya bahwa ada 2 poin. Yang pertama adalah bahwa Hansian benar-benar kaya, dan yang kedua adalah bahwa Su Yingxia jelas tidak mengetahuinya. Kata sandi mengapa dia memasukkannya dengan benar? Su Yingxia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah ulang tahun pernikahan kita." Ketika Shen Lingyao mendengar ini, wajahnya memancarkan rasa iri yang tak terselubung. "Siapa yang menyuruh pergi dari sini sekarang?" Hansian berkata tiba-tiba. Orang kaya baru dan wanita centil baru saja berjalan ke pintu dan akan menyelinap pergi dengan tenang. Ketika mereka mendengar kata-kata Hansian, mereka segera membeku di tempat. "Jadi bagaimana jika saya kaya? Saya tidak miskin, mengapa Anda membiarkan saya pergi?" Wanita centil itu memandang Hansian dengan ketidakpuasan. Hansian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Orang kaya baru memandang Hansian dengan senyum di wajahnya, semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang baru saja dia katakan hari ini, Hansian pasti tidak akan membiarkannya pergi. Orang seperti ini tidak bisa disalahkan. Orang kaya baru berjalan kembali ke toko dan berguling seperti bakso. "Maaf, apa yang terjadi barusan salah saya," kata pemula. Wanita centil itu merasa bahwa dia tidak dapat menahan wajahnya, dan berteriak pada orang kaya baru, "Apakah kamu gila? Kamu dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah kamu seekor anjing?" Ekspresi ganas melintas di antara alis orang kaya baru, dan menampar wajah wanita centil itu, "Di mana kamu berbicara omong kosong macam apa? Apa-apaan ini?" Su Yingxia dan Shen Lingyao tercengang,
Cukup bagi orang kaya baru untuk keluar, tetapi sekarang mereka masih membuat api besar. Otak mereka sesak. Meskipun dia mengatakan bahwa Hansian akan keluar dari sini jika dia bisa membayar, tetapi jika dia ingin melanggar janjinya, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Wanita centil menutupi wajahnya dan tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dia bisa berbaring di pelukan orang kaya baru dan bertindak seperti anak manja, tetapi dia juga tahu bahwa dia hanya seorang junior. Jika dia benar-benar marah, dia bisa menendangnya pergi kapan saja. Maafkan aku. Wanita centil itu berkata kepada pemula. Tuan Han, jika saya tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, saya akan pergi dulu. Orang kaya baru itu bertanya kepada Hansian dengan nada bertanya yang jelas. Setelah Hansian mengangguk, dia pergi dengan wanita centil itu. Shen Lingyao menelan ludahnya dan memberitahunya secara intuitif bahwa masalah ini tidak sesederhana Hansian membayar uang. Pemula ini jelas takut pada Hansian. Tapi dia adalah menantu sampah Yuncheng yang terkenal, dan semua orang memperlakukannya sebagai lelucon. Bagaimana orang bisa takut padanya? Tuan Han, saya minta maaf atas sikap Anda barusan, ini salah saya. Pemandu belanja sebelumnya membungkuk dan berkata kepada Hansian. Hansian melirik dengan dingin dan berkata kepada Su Yingxia, pakaian ini milikmu, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Su Yingxia tampaknya masih dalam mimpi, tetapi dia tidak tenggelam dalam masalah berapa banyak yang dihabiskan Hansian, tetapi kata sandi kartu ban, ulang tahun pernikahan, dan itu akan segera datang. Dia tidak peduli tentang itu, Han San Qian menganggapnya sebagai kata sandi kartu ban. Aku juga tidak tahu. Su Yingxia berkata dengan senyum masam, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan begitu banyak pakaian? Bukankah kalian berdua berukuran sama? Hansian melirik Shen Lingyao. Dilihat dari perawakannya, ukuran keduanya pasti berbeda. Shen Lingyao mengangguk. Pisahkan ukuran pakaian yang cocok untuk mereka berdua. Sedangkan sisanya, tidak perlu, kata Hansian kepada pemandu belanja. Tidak lagi. Kalimat ini membuat pemandu belanja tertawa dan menangis. Ini adalah pria kaya sejati. Dia membayar uang itu dan berkata tidak, dia tidak menginginkannya, tetapi dia sebenarnya merindukannya. Ini, bagaimana saya bisa melakukan ini? Beri saya sisa ukurannya. Setelah Shen Lingyao mengucapkan kata-kata ini dengan penuh semangat, dia menyadari bahwa Hansian membayar uang itu, dan dia memenuhi syarat untuk mengendalikan kepemilikan pakaian ini, lemah bertanya. Hansian, oke. Tidak masalah, kata Hansian. Setelah pakaian ditangani, toko akan mengirimkannya ke pintu Anda, sehingga Hansian tidak akan menjadi kuli. Ini adalah berkah yang besar, jika tidak, Anda akan kelelahan hari ini. Setelah saya membeli seluruh toko, saya tidak perlu pergi berbelanja untuk sisanya. Ketika dia hendak pergi di lantai pertama department store, Shen Lingyao membawa Su Yingxia ke kamar mandi. Saya tidak tahu apakah dia pergi ke toilet atau tidak. Dia pasti memiliki sesuatu yang pribadi untuk dikatakan. Hansian sedang menunggu di lantai pertama, kebetulan kelas pelatihan piano merekrut siswa, jadi dia pergi untuk menonton kegembiraan. Tuan, sekolah kami juga memiliki kelas dewasa, apakah Anda tertarik? Seorang promotor berjalan ke Hansian dan memberinya sebuah iklan. Hansian memandang piano dengan dorongan yang tidak dapat dijelaskan, ini adalah minat terbesarnya ketika dia masih kecil, tetapi setelah meninggalkan keluarga Han, dia tidak menyentuh piano selama 3 tahun. Bolehkah aku mencobanya? Hansian bertanya, menunjuk ke piano. Tentu. Saat mengelus tuts hitam putih, perasaan familiar muncul di hati saya, dan ketika saya menekan tuts berikutnya, gerakannya agak tersentak-sentak. Saat rasa keakraban perlahan pulih, secara bertahap menjadi lebih baik. Melodi dan nada tinggi melompat keluar dari ujung jari, dan semakin banyak orang berhenti. Semuanya tertarik dengan suara piano, bahkan beberapa kelas pelatihan piano para guru tercengang. Para penonton dengan cepat memadati air. Mereka yang berada di 3 lantai dalam dan 3 lantai luar menonton dengan hidup, dan beberapa orang merekam video kecil dengan ponsel mereka.
Croatia Rhapsody adalah karya perwakilan Maxim musik menggunakan ritme hidup untuk menggambarkan gambaran tragis reruntuhan di Abu Kroasia setelah baptisan perang, dan matahari terbenam tercermin dalam darah, air mata dan debu. Hansian juga menggunakan lagu ini untuk menyalakan gairah penonton. Di akhir lagu, terdengar tepuk tangan meriah. Ada apa? Kenapa di sana begitu ramai? Shen Lingyao, yang keluar dari kamar mandi, bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Yingxia juga merasa aneh, mengapa orang-orang itu berkerumun bersama. Pada saat ini, Hansian keluar dari kerumunan dan dengan cepat berjalan ke sisi Su Yingxia dan berkata, ayo pergi.